Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Silvina dengan NIM 2314010272. Saya akan menjelaskan tafsiran dari Quran surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Jadi terjemahan dari surat Ali Imran ayat yang ke-84 ini, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Dan hanya kepadanya di sini itu dimaksudkan kepada Allah. Kepada Allah lah kami berserah diri. Selanjutnya ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Maknanya Allah tidak menerima agama apapun selain agama Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi siapapun yang tidak beragama Islam, maka di akhirat kelak itu termasuk dari golongan orang-orang yang merugi dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat yang ke-86, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim, bagaimana mungkin Allah memberikan petunjuk kepada kaum yang kufur setelah mereka beriman. Jadi siapapun yang dalam keadaan beriman setelah itu dia berpaling dari Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang demikian. Sambungan dari ayat ini yaitu wa syahidu anna rasulah haqqu wa ja'ahumul bayyinat. Allah setelah itu sambungannya, dan mengakui bahwa Rasul itu benar dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas bahwasannya Rasul-rasul itu mengakui dan melihat jelas bukti-bukti nyata yang sampai kepada mereka.
dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Dalam ayat ke-87, ulaika jazaohum anna alaihim la'natallah. Pada kata la'natallah ini jelas maknanya laknat Allah. Wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Jadi dalam tafsiran surah Ali Imran ayat ke-84 sampai 87 ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah itu beriman kepada nabi-nabi sebelumnya atau nabi-nabi terdahulu, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi itu sendiri. Allah juga tidak membeda-bedakan umatnya. Allah tidak membeda-bedakan umat manusia. Tetapi apa yang membedakan dari umat manusia itu sendiri yaitu adalah tingkat dari ketakwaan mereka masing-masing. Tafsiran ayat ini juga menjelaskan bahwasannya tidak ada agama yang paling benar selain agama Islam. Jelas bahwasannya Islam adalah agama yang paling sempurna. Dan orang yang di luar Islam pada hari kiamat itu termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi di akhirat kelak itu tidak akan diterima apapun agama selain Muslim ataupun Islam. Lalu bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada seseorang yang berpaling darinya? Awalnya dia Muslim, lalu dia berpaling dan mencoba mencari kebenaran pada agama-agama lain, maka itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah jelas bahwasannya dosa dari syirik itu memang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat mereka akan mendapatkan laknat Allah atau ditimpa oleh laknat Allah, dan juga akan dibenci oleh para malaikat dan seluruh manusia. Mungkin pada kesempatan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.